Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video berikut ini lanjutan dari video sebelumnya, pertanyaan dari Dokter Agus yang menanyakan bagaimana mencari cara penanganan basir yang benar ya. Nah, kalau kemarin yang sebelumnya itu untuk basir dalam derajat 1, 2, 3, dan 4. Yang sekarang ini bagaimana dengan basir dalam keadaan khusus, yaitu basir luar, basir dengan kehamilan, orang yang menderita imunokompromis atau imunodefisiensi yang faktor kekebalannya kurang, orang yang menjalani radiasi atau pengobatan penyinaran, penanganan penyinaran karena kanker ya, atau orang dengan inflamasi bowel disease ya, dengan peradangan usus besar. Bagaimana prinsipnya menurut guideline-nya dari Eropa, dari The European Society Coloproctologist tahun 2020, hanya ada 2 yang dilakukan pada keadaan-keadaan khusus tadi, yaitu operasi atau konservatif ya, tergantung keputusan pasien dan keputusan dokternya. Jadi misalnya kalau ada basir sedang bengkak pada wanita yang hamil, ya datang kepada dokter, dilihat mau operasi, tergantung dia kehamilannya muda atau tua ya. Kalau tua ya ditunda saja sampai melahirkan, atau bareng dengan saat melahirkan, misalnya operasi sesar dengan operasi basirnya. Atau konservatif, nggak usah diapa-apain, rendam air hangat aja. Orang yang mengalami peradangan usus dengan basir bisa konservatif atau operasi, semua tergantung pada pasien dan dokter berdiskusi ya. Orang yang dilakukan penyinaran karena kanker leher rahim misalnya, mempunyai basir ya, antara operasi atau konservatif ya, tidak ada cara-cara yang lain. Jadi menurut guideline-nya atau garis pedomannya Eropa itu, kalau untuk keadaan-keadaan khusus itu tindakannya hanya 2, operasi konvensional atau tidak sama sekali. Jelas ya Dokter Agus, semoga ini bisa menjawab. Jadi kalau derajat 1, 2, 3, 4, yang derajat 1, 2 mengikat, derajat 3 operasi konvensional. Kalau tidak mau operasi konvensional, halrar ya, baru terakhir alternatifnya stapler untuk derajat 3. Kalau derajat 4 operasi konvensional, alternatifnya stapler. Nah, untuk derajat 3 dan 4 yang ada kontraindikasi operasi, pasien tidak mau operasi, kembali pada mengikat. Nah, untuk keadaan-keadaan yang khusus itu hanya ada 2 pilihannya, operasi konvensional atau konservatif, atau dibiarkan saja. Dibiarkan saja dalam arti ya tidak dilakukan apa-apa, rendam air hangat, hanya minum obat nyeri, minum obat kalau perdarahan dan seterusnya. Kira-kira itu bagaimana cara memilih tindakan untuk penanganan basir yang benar menurut guideline, bukan menurut saya ya. Saya pun menurut guideline dari Eropa ya, karena itu didasarkan pada penelitian-penelitian yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang dipakai secara internasional. Memang di Indonesia belum ada guideline yang jelas ya, sehingga orang semaunya sendiri melakukan tindakan menurut preferensinya diri sendiri ya. Itu tidak boleh dan agak-agak ngawur ya menurut saya. Harus sesuai guideline. Sesudah menurut guideline, baru kita memilih alatnya apa saja boleh, tetapi guideline harus menjadi dasar tindakan kita ya. Saya berharap dokter-dokter teman sejawat saya dalam penanganan basir kepada masyarakat di Indonesia berdasarkan guideline, tidak berdasarkan kemauannya dokternya ya, tetapi berdasarkan guideline. Mengenai alat potongnya, kita bisa memilihkan yang terbaik untuk pasien. Alat potongnya apa saja atau alatnya apa saja, tetapi semua inline atau dalam koridor guideline atau garis pedoman yang benar. Dan yang baik itu adalah yang dari Eropa, dari The European Society of Coloproctologists tahun 2020, yang bisa dipakai secara internasional, karena ini dibentuk oleh 6 negara di Eropa yang kemudian membuat guideline bersama, yang secara mendevelop guideline inilah yang terbaik. Amerika pun kalah, inilah yang terbaik ya, karena sudah melalui proses agree to ya,
Agrito itu satu proses bagaimana menilai guideline untuk menjadi guideline yang kualitasnya baik dan bisa dipakai oleh secara internasional. Kira-kira itu Dr. Agus, semoga bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link ceritanya Dr. Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dr. Paran. Dan yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dr. Paran 1-2 hari sebelumnya saya upload.